Hai, ketemu lagi dengan Bea Channel Belajar Asik Menyenangkan. Kali ini kita akan masuk ke muatan pelajaran IPS dengan topik keragaman kegiatan dalam masyarakat. Dan untuk tetap menerima pemberitahuan dari channel ini, like, share, dan subscribe ya. Oke, anak-anak ibu semuanya, apakah kamu ingat apa itu SDA? Yuk kita ingat. SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi yang ada di alam, baik itu makhluk hidup ataupun benda mati yang berasal dari alam, itu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, itu yang disebut dengan SDA atau sumber daya alam. Oke, kamu masih ingat enggak? Bahwa Indonesia itu ternyata banyak sekali pertanian perkebunannya, sehingga Indonesia disebut dengan negara agraris. Nah, sekedar mereview, SDA itu berdasar sifatnya ada dua ya. Satu, SDA yang dapat diperbarui, artinya dia dapat diolah kembali, dapat dihasilkan kembali sehingga tidak habis-habis. Itu contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Kenapa tumbuhan dan hewan masuk SDA dapat diperbarui? Karena kita dapat menanam tumbuhan kembali atau tumbuhan dapat tumbuh lagi, berkembang biak. Hewan juga demikian, sehingga dapat terus diperbarui. Kemudian SDA yang tidak dapat diperbarui artinya SDA yang ketika kita pakai terus berulang terus itu akan habis, dan untuk menghasilkan kembali itu sangat sulit dan butuh waktu yang sangat panjang. Contohnya minyak bumi dan emas. Nah, SDA tadi itu bermanfaat bagi manusia. Contohnya hewan. Iya, ada yang suka makan daging bebek. Wah, enak ya. Daging entok, daging bebek. Ayam goreng ya. Senang sekali kita ya itu. Nah, kuda dipercaya bisa menurunkan kolesterol. Kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh kita loh. Nah, ikan selain ikan untuk dimakan, ikan juga banyak sekarang dipakai untuk ikan hias ya. Kemudian ada domba, ya kan? Domba selain dimakan dagingnya juga bisa dimanfaatkan bulunya untuk membuat pakaian. Nah, jadi manfaat hewan bagi manusia itu sebagai sumber makanan, sumber protein dan lemak, kemudian membantu manusia dalam pekerjaan, contohnya seperti kerbau ya. Kemudian sebagai sumber mata pencarian, betul sekali ketika misalnya seseorang banyak melihara ayam, diolah, kemudian nanti dipelihara, itu sebagai sumber mata pencariannya. Kemudian hewan peliharaan, betul sekali sekarang banyak ya hewan peliharaan, apalagi di masa libur panjang ini atau masa pembelajaran jarak jauh, banyak sekali orang-orang memelihara hewan peliharaan. Kemudian menyuburkan tanah, contohnya adalah cacing. Kemudian sebagai sumber bahan sandang, itu tadi domba, bulunya tadi bisa dipakai untuk membuat pakaian, makanya bahan sandang. Kemudian transportasi, iya bisa dibantu untuk transportasi seperti kuda ya, kuda. Sebagai bahan kerajinan atau aksesoris, itu misalnya seperti kulit sapi bisa dibikin untuk sepatu, kemudian bahan kajian keilmuan, maksudnya gini, hewan itu dipakai untuk dicek, misalnya untuk dipelajari sebagai bahan untuk menambah ilmu, itu namanya kajian keilmuan. Kemudian sebagai penjaga rumah, contohnya seperti anjing ya. Kemudian hewan peliharaan. Oke, next. Nah, selain hewan, tumbuhan juga. Ayo, ini gambar apa? Ini gambar padi, sawah ya, jadi sebagai sumber makanan utama. Nih, bayam, ada yang suka makan bayam? Iya, mengandung zat besi sangat tinggi ya. Kemudian ini ada yang tahu tanaman apa? Kapas. Ini bahan membuat pakaian. Kemudian ini wortel, ini bagus sekali untuk kesehatan mata. Nih, jahe.
untuk menyehatkan tubuh, ya kan, menghangatkan tubuh. Nah, ini kayu jati untuk bahan membuat perabot. Dan masih banyak lagi tumbuh-tumbuhan lainnya yang memiliki manfaat nih, kayak sumber bahan pangan untuk makan, penghasil oksigen. Ya, tumbuhan itu dalam proses fotosintesisnya akan menghasilkan oksigen. Bahan sandang itu bahan pakaian, itu contohnya seperti kapas tadi. Obat-obatan ini seperti jahe tadi juga bisa dijadikan obat-obatan. Kemudian bahan kerajinan misalnya seperti kulit pisang juga bisa dibikin bahan kerajinan. Kemudian masih banyak ya bahan-bahan untuk bisa bikin kerajinan juga. Kemudian perabot rumah tangga dan material bangunan itu seperti kayu jati tadi, melindungi dari sinar matahari. Ya, makanya kalau kita duduk di bawah pohon pada siang hari terasa enak ya, terlindungi dari sinar matahari. Kemudian sebagai hiasan juga iya, itu bunga-bungaan ya, bahan baku industri. Oke, nah kalau yang tidak dapat diperbarui contohnya seperti minyak bumi. Ya, minyak bumi manfaatnya dari minyak bumi itu ada aftur, itu bisa bahan bakar pesawat terbang, bensin bahan bakar kendaraan bermotor, parafin juga bahan pembuat lilin. Kemudian biji besi itu bahan pembuat peralatan rumah tangga. Kemudian bauksit itu untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Lalu marmer itu berfungsi untuk bahan bangunan rumah dan gedung. Kemudian belerang, pernah mandi belerang ya? Iya. Belerang itu sebagai bahan campuran pewarna, juga bahan kosmetik, bahan buat korek api, bahkan juga obat ya. Makanya obat gatal-gatal kan, misalnya berendam di air belerang juga bisa ya kan. Kemudian nikel itu bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Kemudian grafit itu bahan untuk membuat pensil dan isi baterai. Nah, ini tidak dapat diperbarui dan itu mempunyai manfaat yang luar biasa untuk manusia. Wah, hebat ya. Nah, lalu apa hubungannya kondisi alam dengan kegiatan masyarakat? Nah, ketersediaan sumber daya alam tadi dipengaruhi oleh kondisi alam, keadaan alam. Misalnya seperti dataran tinggi, dataran rendah, pantai, ya kan, ketersediaan sumber daya alamnya berbeda-beda, ya kan. Kemudian ternyata hal itu mempengaruhi kegiatan ekonomi dan mata pencarian penduduk. Artinya begini, untuk kondisi alam dataran rendah akan berbeda kegiatan ekonominya, mata pencariannya dengan yang tinggal di daerah pantai, misalnya demikian. Jadi ketersediaan sumber daya alam itu dipengaruhi oleh keadaan alam dan itu mempengaruhi keadaan ekonomi dan mata pencarian penduduk. Nah, mata pencarian penduduk itu adalah kegiatan memenuhi kebutuhan, ya kan. Jadi kegiatannya itu bisa menghasilkan sesuatu atau menghasilkan jasa, ya kan. Nah, mata pencarian penduduk itu beragam, itu saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi pekerjaan yang baik pasti akan bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, apa saja jenis-jenis kegiatan pemanfaatan dia? Ini dia. Pertama, usaha agraris. Ini berhubungan dengan mengelola tanah dan air, misalnya pertanian, perikanan. Bagaimana pengolahan tanah diolah, ada air juga sehingga menghasilkan sesuatu. Itu disebut dengan usaha agraris. Kemudian usaha ekstraktif, yaitu kegiatan menggali, mengambil, mengumpulkan kekayaan alam tersedia. Misalnya kayak pertambangan, kemudian kayak mengambil dari alam itu, mengumpulkan itu misalnya hasil laut ya, nelayan itu kemudian mengumpulkan garam, itu disebut dengan usaha ekstraktif. Nah, usaha industri itu adalah mengolah bahan mentah dari alam menjadi barang siap pakai. Misalnya kayak kayu diambil tuh bahan mentah, diolah jadi kursi, meja, ya kan, barang siap pakai. Nah, industri pakaian, mobil, sepatu, cat dan sebagainya, itu namanya usaha industri. Usaha jasa yaitu kegiatan memberikan jasa, memberikan layanan, ya kan. Kita sudah belajar tentang jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya jasa transportasi, pergudangan, keuangan dan sebagainya. Nah, kenapa kan alam di Indonesia sendiri terbagi dua, yaitu wilayah daratan, ini tadi yang sudah disebutkan, ada dataran tinggi, dataran rendah, pantai, bukit, lembah, gunung, pegunungan, delta, tanjung. Kemudian wilayah perairan,
sungai, danau, laut, samudera, rawa, selat. Nah, aktivitas penduduk di daerah sangat dipengaruhi kondisi geografis. Contohnya yang di pegunungan tadi, itu pada umumnya pertanian, perdagangan, dan buruh perkebunan. Dataran tinggi pada umumnya pertanian, perdagangan. Dataran rendah, pertanian, perdagangan, transportasi, industri, dan perdagangan juga. Pantai itu pada umumnya nelayan, jasa wisata seperti misalnya pemandu wisata ya, kemudian perikanan, perkebunan, kelapa. Oke, Ibu harap semuanya mengerti dan memahaminya. Terima kasih, sampai bertemu dengan materi Bahaya Channel selanjutnya. Bye-bye.